Selamat pagi, salam waras. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin yang saya muliakan. Acara ini mari kita awali dengan hening bersama. Hening kita mulai. Yang terhormat Bapak Koordinator Turunan Penggali, dan yang saya hormati Ibu dan Bapak para petugas penggalian, dan tidak lupa kepada panitia. Dan yang saya banggakan serta saya cintai bagi Ibu dan Bapak peserta sujud penggalian. Pada pagi hari ini saya mendapatkan perintah dari Koordinator Turunan Penggali, ya, untuk mengisi acara ini. Beliau memerintahkan supaya saya memberikan pengarahan. Tapi kiranya kalau saya memberikan pengarahan kepada Ibu dan Bapak ini kurang layak. Jadi kami hanya untuk mengingatkan kembali atau untuk refreshing tentang tata cara atau metodologi dalam melaksanakan sujud penggalian. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena saya menyadari bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini pada umumnya adalah peringkat tuntunan tingkat kota dan kabupaten, provinsi, bahkan pengurus di lembaga pusat ini. Sehingga kami yakin dari Bapak dan Ibu dalam menghayati ajaran kerohanian Sabta Dharma ini sudah meyakinkan dan bisa diandalkan, karena merupakan ujung tombak dalam pembinaan dan pengembangan ajaran kerohanian Sabta Dharma. Nah, untuk itu ini mungkin dari para peserta penggali mungkin ada yang pemula, dan mungkin apa yang levelnya bukan tuntunan atau pengurus tingkat kabupaten ke atas, itu mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau bapak-bapak yang lain mungkin ini hanya mengingatkan saja. Ternyata dalam sujud penggalian ini, terutama yang melapor kepada saya, ini nampaknya dalam tata cara penelitian itu masih ada yang kurang pas. Salah satu contohnya begini. Misalnya setiap keluar air liur itu mengucapkan asma 3. Kemudian setelah melaksanakan bungkuan, misalnya bungkuan pertama duduk mengucapkan asma 3 lagi. Nah, ini yang perlu kami ingatkan. Asma 3 itu untuk pembukaan dan penutupan. Contohnya, setelah getaran pertama atau getaran kasar naik sampai ke ubun-ubun, kemudian turun menutup mata, itu meluhurkan asma Allah, asma 3 itu. Nah, kemudian misalnya dalam pelaksanaan sujud itu ada gangguan, angan-angan, pikiran dan lain sebagainya itu datang sekonyong-konyong. Nah, untuk mengatasi
memang perlu kita mengucapkan asmatika, kemudian pikiran kita arahkan ke otak. Nah kemudian nanti setelah sujud kita selesai 3 bukuan itu, baru untuk mengakhiri dengan meluhurkan asma Allah lagi, yaitu asmatika. Nah dalam hal ini kenapa ini perlu kami sampaikan? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu di daerah sebagai pembina, sebagai pamong untuk membina warganya di daerah-daerah. Dan dalam hal ini perlu kita sadari bersama, sujud penggalian tingkat nasional ini merupakan wujud dari pelestarian kemurnian ajaran Sabta Dharma. Jadi dimanapun keberadaan Sabta Dharma itu tata caranya sama. Jadi nanti tidak ada di daerah ini modelnya demikian, daerah ini modelnya demikian. Itu yang pertama kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu para peserta menggali, karena kami memang mendapatkan seperti itu. Nah kemudian bagaimana sesungguhnya penelitian itu yang baik dan benar, kemudian hasilnya bisa mencapai hasil yang murni, bukan merupakan dari dari akal pikir kita. Terutama yang perlu kita pahami betul adalah kuncinya dulu. Yang pertama, kuncinya dalam sujud ini supaya kita berhasil dengan baik, yaitu pandangan 1 meter itu betul-betul harus tuntas. Kenapa pandangan 1 meter harus kita teliti sampai tuntas? Karena dengan pandangan 1 meter itu nanti kita akan mendapatkan keheningan. Dalam keadaan yang hening, dalam keadaan yang kosong itu, kita akan bisa merasakan materi yang kita teliti, yaitu yang pertama, naiknya getaran kasar atau getaran pertama, atau boleh dikatakan juga sebagai getaran nafsu yang berasal dari telapak kaki dan mungkin terasa juga dari telapak tangan. Dan nanti di pori-pori kita itu akan terasa. Jadi itu nanti ada penyaringan, pengaruh-pengaruh yang negatif dari getaran kasar itu akan keluar, yang baik akan terus naik ke atas. Nah ini perlu kita perhatikan betul, karena kalau kita sudah di sini itu tahapnya pendalaman supaya kita lebih mengerti lagi maksud dan tujuan daripada penggalian itu sendiri. Nah setelah getaran kasar itu sampai di ubun-ubun, terpadu dengan getaran yang Maha Suci dan getaran dari Yang Maha Kuasa, baru turun akan menutup mata dengan sendirinya. Nah buktinya kalau yang menutup mata itu dari getaran kasar, pasti di pangkal lidah kita itu terasa. Ujung lidah kita akan terasa, air liur keluar, baru ditelan. Setelah itu baru mengamati napas dan ubun-ubun. Jangan memikirkan apa. Kalau betul-betul itu bisa terwujud, maka nanti Bapak dan Ibu akan membuktikan bahwa gerakan maupun ucapan dalam sujud itu serba otomatis. Jadi bukan karya atau dari akal pikir kita, betul-betul roh suci kita nanti yang, atau rohani kita yang akan melakukan sujud itu. Nah sekarang mari sama-sama kita buktikan. Setelah kita mengucap asmatika, kita awali dari yang pertama dulu. Setelah mengucap Allah yang Maha Agung, otomatis sinar keagungan Allah itu akan masuk ke dalam pribadi kita. Demikian juga Allah yang Maha Rogi dan Allah yang Maha Adil.
Hanya kita perlu memilahkan sinar keagungan Allah ini tempatnya di mana, rasanya bagaimana. Syukur kalau Bapak dan Ibu mendapat anugerah, bisa mengetahui wujud dari sinar keagungan Allah yang masuk ke dalam pribadi kita itu. Demikian juga sinar kerohiman dan sinar keadilan. Karena di dalam pribadi kita itu ada 3 lapisan. Lapisan yang terdalam adalah kerangka kita itu, tulang-tulang kita itu. Dan di dalamnya ada sumsumnya. Kemudian lapisan yang kedua kita tahu, yaitu daging, urat, saraf termasuk jeruan. Semua hafal itu. Kemudian yang di luar adalah di kulit. Nah sekarang yang perlu kita pahami, apa sih manfaat dari sinar keagungan, kerohiman, dan keadilan? Ini yang betul-betul kita pahami, yang betul-betul Bapak teliti. Hanya biasanya karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda, hasil penelitiannya juga agak berbeda. Tapi intinya adalah sama. Jadi itu juga merupakan kunci yang kedua. Bahkan kalau asmatika itu kunci dari segala kunci. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena setiap kita akan melakukan kegiatan apa saja, itu jangan lupa meluhurkan asma Allah itu, yaitu asmatika. Dan kalau kita selalu mendapatkan pancaran sinar keagungan, kerohiman, dan keadilan, itu yang disebut kita hidup di jalan Tuhan. Jadi perilaku atau tingkah laku kita itu selalu dibimbing oleh Yang Maha Kuasa. Mari sama buktikan. Jadi mohon maaf, jangan hanya percaya, Pak. Mari kita buktikan. Karena warga Sabta Dharma itu mempunyai kewajiban membuktikan kebenaran ajaran itu. Jadi bukan hanya percaya yang tertulis di dalam buku, percaya apa yang disampaikan oleh para tuntunan, tapi harus dibuktikan. Dengan pembuktian atau kesaksian itu menurut Ibu Sri Bawenang dulu, itu bukan hanya ainul yakin, tapi hakul yakin. Jadi berkeyakinan mutlak atas kebenaran ajaran Sabta Dharma yang kita hayati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah getaran kasar naik mengucap asmatika, sinar keagungan, kerohiman, dan keadilan ini masih berkumpul di ubun-ubun terpadu, menyiram ke seluruh tubuh, sebagian lewat depan. Melalui kalau kita mengingat ajaran Sri Aji Saka, yaitu Bono. Ada urutan. Betul apa tidak kira-kira Ibu dan Bapak? Dari Ho turun, No, Co, Ro, Ko, Do berhenti. Kenapa berhenti? Berhenti sebentar. Do-nya itu di atas tulang kemaluan kita. Posisinya di nah, nanti akan tembus atau menembus ke Kali Rosoto, yaitu tempatnya air suci atau yang disebut air Prawitasari yang berasal dari sari-sarinya bumi yang kita nikmati setiap hari, termasuk yang dinikmati oleh ibu-ibu dan bapak-bapak makan pagi tadi. Nah di situ diproses di dalam perut kita. Ya, kemudian bagian menjadi darah daging, sebagian diproses lagi menjadi air suci. Nah, kalau ibu yang disebut nur buat, kalau bapak yang disebut nur rasa. Tempatnya sama, yaitu di tulang ekor. Nah, air suci yang ada di situ tadi akan didorong untuk naik oleh getaran yang sudah dari getaran kasar yang sudah terpadu di atas tadi. Maka kalau dia mata-mati betul itu akan terasa ada getaran tek biasanya. Itu terutama yang baru pertama menggali itu terasa betul. Nah itu belum berarti
getaran air suci itu naik ke atas itu baru dibuka, karena di situ merupakan wadah. Nanti kalau ibu dan bapak memperhatikan betul wadahnya itu seperti apa di situ, itu akan kelihatan. Nah setelah terbuka nanti ada getaran lagi, didorong, nah itu baru mulai. Jadi dengan naiknya getaran halus yang melalui tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang itu, maka badan kita terasa membungkuk. Itu karena naiknya getaran halus. Nah itu yang perlu diamati. Setelah naik ruas demi ruas, atau dengan istilah lain detik demi detik, pada pos-pos tertentu pasti berhenti. Nah itu semua hafal. Tapi perlu kita ketahui berhentinya itu untuk apa, berhentinya itu kemana, tujuannya apa. Nah ini kembali lagi nanti kalau kita perhatikan betul pada waktu berhenti itu ke tempat saudara-saudara kita yang ada di dalam pribadi kita. Sudah disebutkan oleh koordinator penggali ada 3, kemudian 3 lagi ada 4, ya, kemudian di atas ada 2. Kenapa di atas ada 2? Di sini ada permono, di sini ada yang masuk. Itu harus diperhatikan betul. Jadi berhenti kalau istilah gampangnya itu memberi makan dan diambil ioninya, kekuatannya supaya tidak terjadi gejolak, agar sujud kita betul-betul bisa semeleh. Nah setelah duduk ya jangan mengucap asma 3 lagi. Duduk sudah kita amati saja hidung, pernapasan kita ini dengan ubun-ubun. Itu. Nanti otomatis getaran yang sudah, air suci yang sudah naik ke otak, di otak besar berkumpul di ubun-ubun ini akan turun dengan sendirinya. Nah itu kita perhatikan. Yang pertama, karena hari ke-8 ini sudah rata-rata sudah mencapai Saptarengga, rata-rata. Tapi ada juga yang getaran pandangan 1 meter belum ketemu juga ada. Ini karena apa? Ya kadang-kadang hanya kurang tepat metode penelitiannya atau tata cara penelitiannya saja yang kurang tepat. Masih ya istilahnya angan-angan dan pikiran itu yang bekerja. Itu nggak akan nyambung, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini yang perlu kita amati bersama. Pada waktu memandang 1 titik yang kita amati napas sama pandangan 1 titik. Itu nanti otomatis akan bekerja dengan sendirinya. Nah itu yang perlu kita amati. Nah demikian juga setelah membungkuk, itu juga setelah membuka terpecah. Ini hanya mengamati napas sama ubun-ubun saja. Jadi mari kita buktikan bahwa dalam sujud itu kalau sujudnya semeleh, ucapan maupun gerakan itu akan secara otomatis, bukan karena akal pikir kita yang bekerja. Nah kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada waktu kita memandang 1 titik setelah getaran itu masuk ke ubun-ubun, kenapa mata kita dulu yang terasa? Nah ini yang perlu kita ketahui bersama. Kenapa? Rangsangan hawa nafsu itu lewat Saptarengga itu. Nah justru itulah yang harus kita bersihkan atau dibersihkan lebih dulu. Nah yang menimbulkan hawa nafsu itu adalah saudara 11 kita. Nah setelah dari Saptarengga otomatis akan terasa di tempat-tempat saudara kita. Sehingga dengan adanya semua mendapat pandaran sinar itu, apa yang disebutkan kalau sujud yang semeleh itu akan terwujud. Pengertian semeleh itu sendiri sebenarnya bagaimana? Semeleh itu pasrah tetapi bisa kontrol apa yang terjadi atau proses yang terjadi pada waktu kita melaksanakan sujud. Itu. Kalau pasrah bungkuk sudah ada apa-apa kita nggak tahu. Tapi kalau semeleh, pasrah total atau menyerah bulat-bulat kalau istilahnya Bapak tuntunan aku,
tapi bisa kontrol apa yang terjadi. Itulah yang diamat-amati bagi Bapak dan Ibu peserta penggali, yaitu proses-proses itu yang perlu dilaporkan. Jadi jangan hanya tahu rasanya tapi prosesnya nggak tahu. Ya, kita tahu makan nasi, tapi prosesnya dari beras menjadi nasi itu seperti apa? Nah, kira-kira gampangannya seperti itu. Nah, untuk itu kenapa Saptarengga kita tuh penting sekali pada waktu pembersihan Saptarengga pertama. Kenapa Bapak dan Ibu? Tadi sudah saya sampaikan. Rangsangan hawa nafsu itu lewat Saptarengga kita. Terutama yang paling berat itu kalau Bapak dan Ibu menyaksikan dalam simbol lingkaran kuning, yaitu nafsu keinginan. Yang menimbulkan, maaf ngomong, kalau pejabat korupsi, ya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu atau pria dan wanita kadang-kadang ada istilah selingkuh. Ini karena tidak mampu mengendalikan nafsu keinginan ini. Apalagi sekarang ini juga ada gejala-gejala atau gerakan-gerakan. Misalnya kalau Bapak mendengar OSD, kemudian warga Sabta Dharma mendirikan padepokan. Ini sebenarnya ini dari nafsu keinginan ini yang tidak terkendali, sehingga timbullah reaksi yang semacam itu. Sedangkan Sabta Dharma itu sudah diwanti-wanti, atau Sabda Panuntun Agung itu sudah jelas. Jangan sampai Sabta Dharma ini terpecah-pecah menjadi aliran-aliran. Nah, untuk itu Ibu Sri Pawenang diberi tugas untuk menjaga kelestarian kemurnian ajaran Sabta Dharma. Tata caranya bagaimana? Seperti sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian. Sujud penggalian tingkat nasional, baik itu bagi para tuntunan, kemudian bagi remaja dan wanita, bahkan sekarang ada tambahan lagi, petugas khusus, katakan khusus untuk petugas. Tujuannya apa? Untuk menyamakan persepsi. Jangan sampai petugas penggalian ini mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Berbeda itu boleh, tapi untuk dipersatukan sehingga tidak terjadi apa istilahnya tumpang tindih, tidak terjadi istilahnya otot-ototan saya yang paling benar. Nah ini sehingga nanti dimanapun tata cara nuntuni penggalian itu ya seperti yang diterapkan di Yogyakarta ini, karena di sini ini pusatnya. Jadi maka tadi saya hanya mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu semua wahyu kerohanian Sabta Dharma ini turunnya di Pare, Kediri, Jawa Timur, tapi jangka menghendaki pusatnya di Yogyakarta. Jadi perlu juga, saya kira kalau warga dari Jawa Timur terutama yang senior-senior saya ini tahu, dulu ada gerakan yang paling hebat yang disebut kepercayaan Sabta Dharma Indonesia. Itu sudah dibekukan oleh Kejaksaan Agung. Jadi untuk itu perlu kita luruskan, kita dekati. Itu nanti kami pada waktu rapat kemarin sudah mengusulkan pada Bapak Tuntunan Agung dan pengurus staf lembaga pusat ini supaya segera diselesaikan. Adanya gerakan-gerakan yang tidak sesuai, seolah-olah akan mendirikan apa istilahnya itu tandingan, itu enggak benar. Pusatnya hanya satu di Yogyakarta ini. Ya, seperti ada OSD ini sedikit saya nyinggung karena ini kebetulan kita semua para petugas dari daerah nanti juga bisa untuk bahan dalam pembinaan ini. Satu-satunya wadah warga kerohanian Sabta Dharma itu adalah Persatuan Warga Sabta Dharma yang disingkat Persada, pusatnya di sini. Dan Tuntunan Agung adalah sebagai pembinanya. Ini diprakarsai sendiri oleh Ibu Sri Pawenang pada tahun 1986, berdirinya Persada itu. Nah, kenapa harus ada OSD lagi? Nah, ini yang tidak benar. Marilah Bapak dan Ibu sebagai ujung tombak yang ada di daerah,
sama-sama kita luruskan, jangan sampai warga kita itu kebingungan mana yang mau diikuti. Ini. Jadi kalau terjadi kebingungan nanti akhirnya warga kita keyakinannya kurang. Sedangkan yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, sabda panuntun agung itu akan terwujud. Warga kita, katanya apa yang pernah saya dengar, beliau mengatakan, jangan meributkan sanggar. Yang penting perbaikilah sanggar pribadimu masing-masing. Ya sanggar pribadi kita. Ini yang perlu kita perbaiki, kita bangun. Katanya sanggar sudah tersedia di mana-mana kalau sudah sampai waktunya. Nah sekarang kalau itu terwujud, bagaimana untuk menerima kenyataan itu? Persatuan dan satuan warga yang sudah ada ini yang perlu kita tingkatkan. Perlu Dharma itu adalah persatuan warga Sabta Dharma yang disingkat Persada, pusatnya di sini. Dan tuntunan agung adalah sebagai pembinanya. Ini diprakarsai sendiri oleh Ibu Sri Pawenang pada tahun 1986, berdirinya Persada itu. Nah kenapa harus ada OSD lagi? Nah ini yang tidak benar. Marilah Bapak dan Ibu sebagai ujung tombak yang ada di daerah, sama-sama kita luruskan, jangan sampai warga kita itu kebingungan mana yang mau diikuti. Ini. Jadi kalau terjadi kebingungan nanti akhirnya warga kita keyakinannya kurang. Sedangkan yakinlah Bapak dan Ibu sekalian, sabda panuntun agung itu akan terwujud. Warga kita, katanya apa yang pernah saya dengar, beliau mengatakan, jangan meributkan sanggar. Yang penting perbaikilah sanggar pribadimu masing-masing. Ya sanggar pribadi kita. Ini yang perlu kita perbaiki, kita bangun. Katanya sanggar sudah tersedia di mana-mana kalau sudah sampai waktunya. Nah sekarang kalau itu terwujud, bagaimana untuk menerima kenyataan itu? Persatuan dan satuan warga yang sudah ada ini yang perlu kita tingkatkan, perlu kita jaga. Jangan sampai kita di antara warga, baik di daerah maupun di pusat, baik itu sebagai warga maupun pengurus, itu seolah-olah rebutan jabatan. Ini maaf, ini sedikit menyimpang, tapi ini manfaatnya sangat perlu sekali untuk kita semua. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jabatan dalam kerohanian Sabta Dharma itu apa sih yang didapatkan? Gaji, tunjangan jabatan, atau yang terhormat Bapak, kalau makan silahkan Bapak duluan, apa itu yang dicari? Ada yang siap menjadi tuntunan itu aja sudah terima kasih Bapak dan Ibu. Kenapa? Nih, kalau kita sudah siap jadi petugas, itu harus betul-betul rela berkorban. 1, waktu. 2, tenaga. 3, pikiran. 4 adalah materi. Kenapa? Semua kita itu masih swadaya. Nah, untuk itu yayasan-yayasan yang telah dirintis oleh Bapak Panuntun Agung Sri Gutomo dan sekarang sudah berkembang di pusat bisa mengembangkan sanggar yang semegah ini dari Yayasan Sabta Dharma. Mari di daerah-daerah itu kita hidupkan, kita bentuk, kita hidupkan, kita menyadarkan warga kita bahwa Yayasan Serati Dharma itu fungsi dan tugasnya adalah melayani semua kegiatan yang dilaksanakan oleh kerohanian Sabta Dharma, baik itu untuk persadanya maupun untuk Yasrat itu sendiri. Nah kiranya itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau masalah rohani sudah banyak sekali dijelaskan oleh Bapak Purboyo, oleh Bapak Saikun dan bapak-bapak yang lain yang sudah menyampaikan dulu. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya tidak menggurui, hanya untuk mengingatkan kembali bagaimana metodologi penelitian atau tata cara penelitian ajaran ini, karena semua warga Sabta ini wajib untuk mengikuti sujud bergantian atau membuktikan kebenaran ajaran ini.
waktunya tepat jam 8. Jadi lebih dan kurangnya saya dalam menyampaikan pesan ini yang sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak sekalian, kepada yang maha kuasa mohon ampunan. Saya akhiri dengan salam waras. Terima kasih.